Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini temanya tentang urgensi ikhlas di dalam pekerjaan. Kita akan membahas tema tentang ikhlas. Ya. Sehingga nanti insya Allah setelah kajian ini insya Allah pekerjaan itu bukan sesuatu yang berat bagi kita, tetapi menjadi sesuatu yang ringan. Setuju atau tidak? Anak kecil itu kalau disuruh sholat, kira-kira berantem dulu gak sama bapak ibunya biasanya? Berantem dulu ya. Cekcok dulu. Kenapa? Karena anak kecil belum memahami ikhlas. Makanya setiap suruh sholat, suruh baca Quran, senantiasa berat, bahkan berkelahi dulu sama ayah ibunya. Tapi insya Allah yang hadir di sini luar biasa ini, ya. Sholat saja nggak usah disuruh-suruh. Kadang-kadang kalau jamaah sini belum azan aja udah sholat dia. Betul, saking ikhlasnya itu ya. Subhanallah. Nah jadi ikhlas ini penting untuk kita bahas. Apa urgensi ikhlas? Yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang paling kuat di dunia. Nanti saya akan bacakan satu hadis, di mana hadis ini menunjukkan bahwa yang terkuat adalah orang yang ikhlas. Dalam hadis disebutkan, atau kita cerita dulu biar nggak ngantuk. Biasanya kalau diceramahin nggak suka, tapi kalau diceritain suka ya. Subhanallah. Kita cerita dulu. Cerita ini dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kisah tentang di sebuah kampung ada pohon yang dikeramatkan oleh masyarakatnya. Jadi dikeramatin sama masyarakat. Ini direkam ya. Wah ini begini yang bagus nih. Kalau yang tadi itu khusyuk semua insya Allah. Apalagi kalau doanya tadi waktu masuk masjid, Allah bismikallahumma amutu wa ahya. Wah itu bisa tambah khusyuk ya. Tadi ceritanya bagaimana jemaah? Di sebuah kampung ada satu pohon yang dikeramatkan, disembah. Seorang kiai mendengar ada pohon yang disembah-sembah oleh masyarakatnya, marah. Marah, emosi, lalu apa yang dia lakukan? Diambil kapak. Ini kisah di kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Menuju pohon yang akan dia tebang. Tapi ternyata di tengah perjalanan, iblis menyamarkan diri sebagai manusia menghadang. Kata iblis, wahai Pak Kiai mau kemana engkau? Kata Pak Kiai, saya mau nebang pohon yang dikeramatkan. Pohon yang disembah oleh masyarakat saya. Minggir kamu. Kata iblis, saya tidak akan mengizinkan engkau untuk menebang pohon itu wahai Pak Kiai, sebelum engkau melangkahi mayatku terlebih dahulu. Oh fight nih ceritanya. Fight lah, baru satu jurus, iblis yang menyamarkan diri manusia tadi sudah kalah. Tapi yang namanya iblis itu walaupun kalah nggak cepat nyerah. Dia memberikan tawaran yang lain. Kata iblis, saya akui kalah saya Pak Kiai. Tapi sebaiknya sebelum Pak Kiai menebang pohon itu, alangkah baiknya Pak Kiai menegarkan tawaran saya. Apa tawaran Anda? Kata Pak Kiai. Kata iblis, wahai Pak Kiai, kalau Pak Kiai tidak jadi menebang pohon itu, saya akan letakkan setiap hari Pak Kiai bangun tidur sejumlah uang, sebutlah $1.000 lah. Daripada Pak Kiai nebang pohon itu, nanti orang nebang pohon yang lainnya. Mendingan nerima tawaran saya. Setiap bangun tidur, saya akan letakkan di bawah bantal Pak Kiai uang $1.000. Kan bisa buat bangun pesantren, bisa buat menghajikan orang, mengumrahkan orang. Mendengar tawaran ini Pak Kiai pikir-mikir juga, benar-benar juga ya. Bisa buat amal soleh, biar sedekah dan seterusnya. Akhirnya Pak Kiai setuju, nggak jadi nebang pohon itu. Malam pertama Pak Kiai tidur, pas bangun tidur sampai lupa doa Pak Kiainya. Buka bantalnya. Ternyata benar di bawah bantalnya ada $1.000. Jumlahnya ini karangan saya aja kalau jumlahnya. Biar lebih relevan dengan kita. Alhamdulillah kata Pak Kiainya. Malam kedua buka lagi bawah bantal, ada lagi $1.000. Malam ketiga juga demikian. Malam keempat ada juga. Malam kelima
Nggak ada. Tapi Pak Kiainya masih maklum, mungkin dia lupa transfer. Pas malam ke-6 berikutnya pas dia lihat nggak ada. Marah besar nih Pak Kiai. Emosi dia ini, orang ini nggak nepati janji. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai ini? Kembali dia ambil kapak dengan penuh marah dan emosi, dia mendatangi pohon yang kemarin mau ditebang. Di tengah perjalanan dihadang lagi oleh iblis yang menyerupai manusia. Kata iblis, mau kemana Pak Kiai? Kata Pak Kiai, sana minggir, kamu bohong, tidak menepati janji. Kata iblis, kalau Pak Kiai mau nebang pohon itu, langkai di lumayat. Fight yang kedua ini baru 1 jurus Pak Kiainya tumbang. Sampai Pak Kiai ini heran. Wahai fulan, kemarin begitu mudahnya aku mengalahkanmu. Tapi kenapa hari ini aku tak berdaya melawanmu? Aku seperti anak kecil di hadapanmu. Apa kata iblis ini? Wahai Pak Kiai, kemarin waktu engkau ingin menebang pohon yang disembah oleh masyarakat itu, engkau ingin menebang pohon itu karena Allah, maka engkau adalah orang yang terkuat dan tidak ada yang lebih kuat dari engkau. Tak ada yang bisa mengalahkanmu. Subhanallah. Tapi hari ini Pak Kiai mau nebang pohon itu karena apa? Halo? Karena apa? Karena uang, bukan karena Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Pak Kiai enggak ikhlas karena Allah dalam menebang pohon itu hari ini. Maka Pak Kiai menjadi orang yang paling lemah. Dan tidak ada yang lebih lemah dari Pak Kiai. Karena Pak Kiai melakukan penebangan pohon itu karena uang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat siapa orang yang paling kuat, jawabannya adalah orang yang ikhlas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba hari ini enggak ada yang maksa kita untuk sholat ke masjid zuhur. Kita ikhlas, betul enggak? Halo? Maka apapun, lapar segala macam, tidak bisa untuk menghalangi kita untuk pergi ke masjid. Subhanallah. Maka hari ini insya Allah ini contoh orang-orang yang ikhlas. Setuju? Mau dengerin ceramah, kalau ikhlas gimana kira-kira? Halo? Khusyuk enggak? Khusyuk, kelihatan khusyuk. Matanya merem, lehernya nunduk. Itu ciri orang-orang yang hidupnya sakinah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali kita nggak bisa lihatkan ya slide-nya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang bahwa betapa luar biasanya kuatnya orang yang ikhlas. Tatkala Allah menciptakan bumi, bumi itu bergoncang dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bergoncang. Sekarang ini juga bumi bergoncang sebenarnya. Cuma nggak terasa. Karena bumi ini berotasi dan berevolusi. Ketika bumi diciptakan bergoncang, malaikat kagum, ya Allah, alangkah kuatnya bumi ciptaanmu ini. Adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari bumi ya Allah? Kata Allah ada. Lalu Allah ciptakan gunung. Gunung inilah yang saat ini membuat bumi yang kita tempati ini tak terasa goncangannya. Maka malaikat pun kagum dengan gunung. Ya Allah, alangkah hebatnya ciptaanmu yang bernama gunung ini. Adakah yang lebih kuat daripada gunung? Kata Allah ada. Allah ciptakan besi. Besi bisa menembus gunung. Maka ketika Allah menciptakan besi, malaikat pun kagum, ya Allah, alangkah hebatnya makhlukmu yang bernama besi ini. Makanya dalam Quran ada surat apa? Surat besi. Hadid, al-hadid artinya surat besi. Dan Allah kalau berbicara tentang besi, Allah mengatakan aku turunkan besi, bukan aku ciptakan besi. Sama ketika Allah berbicara tentang Quran, tentang hujan, Allah menggunakan kata turunkan. Turunkan Quran, berarti dari atas ke bawah, betul ya? Aku turunkan hujan, berarti dari atas ke bawah. Aku turunkan besi, berarti dari atas ke bawah. Ternyata besi yang ada di bumi ini adalah benda-benda langit, bukan bagian dari bumi sesungguhnya. Makanya Al-Quran menggunakan kata besi. Turunkan Quran, turunkan besi. Siapa yang tidak bisa diluruskan pakai Quran, diluruskan pakai. Halo? Tadi orang Israel yang kita doain tadi dilurusin pakai Quran, bisa nggak? Halo?
Halo? Tadi kan kita doain itu Zionis. Itu bisa nggak kita kemudian tundukkan mereka cuma dengan Quran? Yang bisa harus dengan apa? Dengan besi. Kami turunkan besi, kami turunkan Quran. Siapa yang nggak bisa diluruskan pakai Quran, harus diluruskan pakai besi. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besi luar biasa. Makanya ada Nabi Daud yang ahli ngapain? Bukan besi dipegang lunak, bukan maksudnya. Besi di tangan beliau bisa jadi senjata, bisa jadi alat-alat perang, subhanallah. Itu jago Nabi Daud. Nah, ketika besi diciptakan, malaikat pun kagum. Ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Ada, kata Allah. Apa itu? Api. Maka api bisa melelehkan besi. Ya, mana yang lebih keras, besi atau batu? Hah? Besi atau batu? Kenapa ketika Al-Quran bicara hati yang keras tidak seperti besi tapi seperti batu? Kenapa? Hah? Karena besi meskipun keras bisa dibentuk. Ya kan? Bisa dibentuk maunya kita apa? Tuh besi meskipun keras. Tapi batu tidak. Maka keras seperti kerasnya batu. Api lebih hebat daripada besi. Malaikat pun kagum, ya Allah, alangkah hebatnya makhlukmu yang bernama besi ini. Bernama api ini. Adakah yang lebih hebat dibandingkan api? Ada, kata Allah. Apa itu? Air. Untung Allah menciptakan api lalu menciptakan air. Kalau enggak celaka kita. Benar enggak? Allah menciptakan sesuatu yang berlawanan. Berpasangan itu adalah salah satu nama Allah As-Salam, Maha memberikan keselamatan kepada kita. Api bisa melelehkan besi. Api bisa dipadamkan oleh air. Lalu malaikat kagum dengan air. Ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada, kata Allah. Lalu Allah ciptakan angin. Makanya air yang ada di awan digerakkan oleh apa? Angin. Makanya angin ini luar biasa. Ya, hebat. Makanya ada angin topan. Angin apa lagi? Tornado, puting-puting beliung. Tapi yang lebih dahsyat angin sepoi-sepoi. Nah, ini kelihatannya kena angin sepoi-sepoi nih. Kalau yang matanya nunduk-nunduk itu kena angin sepoi. Ya, makanya ketika monyet ya ada angin sepoi, ada angin topan, ada angin tornado, dia makin kencang pegangannya ke pohon. Pas angin sepoi-sepoi, dia melepaskan tangannya dari pohon itu. Enggak lama kemudian apa yang terjadi? Terkadang kesulitan hidup membuat kita berpegang kuat kepada Allah. Tapi kemudahan hidup kadang-kadang kita lupa berpegang, akhirnya kita terjatuh. Setuju? Makanya lebih banyak orang diuji dengan ujian. Lebih banyak orang yang selamat diuji dengan ujian kesulitan atau diuji dengan ujian kemudahan. Hah? Biasanya lebih banyak selamat ujian kesulitan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angin. Macam-macam angin. Malaikat kagum dengan angin lalu bertanya, "Ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada angin?" Allah menjawab, "Ada." Siapa dia? Anak manusia. Tapi belum titik ini. Anak manusia yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Nah, itu artinya apa? Ikhlas. Subhanallah. Ternyata ikhlas itu lebih kuat dari bumi. Ikhlas itu lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada angin. Siapa mereka? Orang ikhlas. Maka orang yang ikhlas ini, badai apapun, ancaman apapun, dia tetap tegar memegang kebenaran. Subhanallah. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Alangkah hebatnya manusia ini, Allah. Ada nggak yang lebih hebat dari manusia? Kata Allah, ada. Apa itu? Kantuk. Apa jemaah? Kantuk. Di dalam Al-Quran, ngantuk itu tentara Allah. Waktu Nabi hijrah, mau keluar dari rumah, orang kafir dikasih apa? Kantuk. Lalu tertidur. Waktu mau perang,
Ya, waktu mau perang, besok mau perang, kaum muslimin bisa tidur di malam harinya sehingga bangun pagi. Maka ngantuk ini luar biasa jamaah sekalian. Makanya kalau saya ngelihat ada yang ngantuk di pengajian, ini berarti saya melihat tentara Allah yang sedang bekerja. Halo? Mau tahu nggak ngantuk yang datang dari Allah atau ngantuk yang datang dari setan? Mau tahu nggak? Hah? Ngantuk yang datang dari Allah itu saat orang dalam kesedihan yang luar biasa. Contohnya meninggal anak satu-satunya kesayangannya. Seorang ibu biasanya susah tidur, benar nggak? Susah sekali tidur. Tapi tiba-tiba ibu ini anak kesayangan satu-satunya meninggal dan dia bisa tidur. Nah maka ini berarti tidur ini adalah datang dari Allah. Halo? Mau ditagih hutang? Ya kalau enggak disita tuh rumah. Bisa tidur enggak? Jadi tidur di saat yang secara rasional enggak mungkin bisa tidur, itu tidurnya datang dari Allah kata para ulama. Bagaimana tidur di pengajian? Datang dari Allah atau tidak? Saya kasih dalil yang menggembirakan antum aja. Hadis sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah kecuali turun sakinah ke dalam hatinya. Jadi kalau kita melihat orang ke masjid tenang tidur itu sesuai dengan janji Nabi. Betul atau tidak? Halo? Makanya yang susah-susah tidur itu undang ke masjid. Insya Allah bisa tidur. Kenapa? Rumah Allah bikin tenang. Setuju atau tidak nih jamaah? Apalagi hari Jumat. Waduh luar biasa. Khutbah pertama mimpinya udah 2 kali. Nyambung lagi sama mimpi yang Jumat yang kemarin tuh. Memang luar biasa ya ke masjid itu ya. Bener gak? Merasakan gak antum? Kalau ke masjid itu kok rasanya kok relax gitu. Orang di sini tempat turunnya rahmat. Antum waktu ke masjid doanya apa? Apa? Bismikallahumma amutu wahya atau Allahumma ftahli abwa rahmatik. Allahumma ftahli abwa rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi wajar kalau di sini kelihatannya tenang semua kalau udah di masjid. Alhamdulillah. Jadi area akhirat yang ada di bumi adalah masjid. Saya ulang lagi ya. Area akhirat yang ada di bumi adalah masjid. Siapapun yang sudah suntuk dengan bumi, dia pengen meninggalkan bumi ini sekejap saja, hendaklah dia masuk apa? Masuk masjid. Subhanallah. Jadi sungguhan. Makanya antum senang kan ke masjid ya? Senang gak? Habis ke masjid rasanya beda gak? Subhanallah. Antum fresh lagi untuk bekerja. Karena antum baru pulang dari area langit yang ada di bumi. Yaitu masjid. Area negara kita yang ada di luar negeri, apa namanya? Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tuh, kalau kita orang berada di situ berarti di wilayah mana dia? Negara tersebut atau negara Indonesia? Wilayah negara Indonesia. Maka orang yang sudah berada di masjid ini, dia berada di Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di masjid ini Allah berkahi hidupnya. Takdirkan pergi haji dan umrah dalam waktu dekat. Aminnya lemes banget ya. Ini jam makan Ustaz kan gitu. Oke, kembali ke tadi. Apa yang lebih hebat dari manusia? Kantuk. Antum pikir kantuk itu dari antum, bukan pemberian Allah. Coba saya hitung sampai 3. Langsung tidur, setelah saya hitung sampai 3 langsung tidur. 1, 2, 3. Enggak tidur coba. Tidur berarti siapa yang ngasih? Jadi manusia itu lemah di hadapan tidur. Makanya kalau Allah ingin mencelakakan kita, Allah ambil itu kemampuan untuk ngantuk itu. Akhirnya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, insya Allah penyakit mudah datang. Makanya hampir di semua obat dokter ada obat tidurnya. Kenapa? Dengan tidur kita mengobati diri kita sendiri. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidur ini hebat sekali. Ada nggak yang lebih hebat daripada ngantuk? Ada.
Apa itu? Penyakit. Nggak usah yang besar-besar deh. Sakit gigi aja tuh. Susah tidur nggak? Susah tidur. Apalagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi ternyata penyakit lebih kuat daripada ngantuk. Makanya kita lihat orang kaya cuma bisa beli obat, nggak bisa beli sehat. Dokter itu ngasih obat, bukan ngasih sehat. Subhanallah. Ada nggak yang lebih hebat dari penyakit? Ada. Apa itu? Kematian. Subhanallah. Maka kematian ini mengalahkan siapapun. Tak ada yang bisa menang melawan mati. Bahkan nabi-nabi pun mati. Jadi kalau kita takut mati, ingat ada orang yang lebih mulia dari kita, lebih soleh dari kita, mereka pun mati. Tak ada yang bisa menang melawan kematian. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa ikhlas adalah orang yang ikhlas adalah orang yang paling kuat di dunia. Kira-kira kalau di negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang ikhlas bagaimana kira-kira? Makmur gak nih? Kira-kira kalau menteri-menteri itu ikhlas, gubernur-gubernur itu ikhlas, kira-kira bagaimana nih bangsa Indonesia ini? Halo? Makmur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan satu contoh keikhlasan yang sangat luar biasa. Di fase Mekah, orang-orang kafir Quraisy melihat pertumbuhan dakwanya Rasulullah ini sangat luar biasa. Maka mereka ingin menghentikan dakwah Nabi dengan memberikan tawaran-tawaran dunia kepada Nabi. Subhanallah. Tawaran ini mereka sampaikan ke paman Nabi agar disampaikan kepada Nabi seperti seorang ayah yang menyampaikan itu kepada anaknya. Kata pamannya Rasulullah SAW kepada ponakannya yaitu Rasulullah. Wahai anakku, orang-orang kafir itu menawarkan kepadamu. Jika seandainya engkau menyampaikan ajaran agama ini karena ingin menjadi orang terkaya, kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya lalu kami berikan kepadamu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti mengajarkan agama ini. Atau kalau engkau ingin menjadi orang nomor 1 di Mekah ini, kami angkat engkau sebagai pemimpin Mekah, tapi jangan lagi menyampaikan agamamu ini. Atau engkau berdakwah ini karena ingin menikahi wanita tercantik, tunjuk mana perempuannya kami kawinkan engkau dengannya, tapi jangan lagi menyebarkan agama ini. Atau engkau ini merasa kerasukan jin. Akui saja wahai Muhammad, kami akan mencarikan dukun yang akan mengobatimu. Nabi yang tadinya duduk seperti ini, lalu beliau bangkit dan bangun, merah muka beliau, wajah beliau, lalu menyampaikan kalimat yang sangat power tentang keikhlasan. Apa kata beliau? Wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, jika mereka orang-orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tak akan pernah tinggalkan. Sampai Allah memenangkan agama ini atau aku mati karenanya. Kalau bukan karena keikhlasan, dakwah ini gak akan sampai ke Indonesia. Kalau dakwah Nabi itu karena harta, gak akan sampai ke Indonesia ini dakwah ini. Subhanallah, untung bukan saya yang ditawarin. Untung bukan kita yang ditawarin. Kalau kita yang ditawarin, tawarin jabatan aja kita udah miring-miring, bener gak? Kemarin Pak Prabowo, saya dipanggil Pak Prabowo, gak mau saya. Nama saya Jumharudin kok dipanggil Pak Prabowo. Tawarin ini jabatan itu. Yang penting diem-diem aja ya. Bayangkan. Tapi Nabi Muhammad SAW ditawarkan dunia. Jadi ternyata orang yang paling kuat adalah orang-orang yang ikhlas. Subhanallah.
Mari kita lihat lagi bukti kalau ikhlas ini sangat luar biasa adalah ketika Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf ini statusnya budak di rumah majikan yang paling cantik di Mesir. Konon kabarnya namanya Zulaikha. Nabi Yusuf waktu jadi budak, beda budak dengan pembantu, Pak. Kalau pembantu bisa cuti berapapun yang dia mau. Ya kan, lihat pembantu itu kalau sudah cuti semena-mena. Majikannya udah nelpon kapan balik, nunggu mood aja, masih betah di kampung, ya kan. Coba antum mau cuti semena-mena, di PHK dari kantor. Nabi Yusuf statusnya budak. Budak itu kepemilikan. Seperti kita punya mobil. Nah itulah seperti budak itu. Bisa dijual. Kalau pembantu kepemilikan manfaat, bukan kepemilikan zat. Kalau budak kepemilikan barang zat. Nabi Yusuf di usia puberitas. Zulaikha wanita yang tercantik. Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya, tidak bisa beliau melarikan diri, budak soalnya. Subhanallah, alangkah beratnya Nabi Yusuf. Itulah fitnah orang ganteng. Alhamdulillah kita ini gak terlalu ganteng. Alhamdulillah gak deh? Halo? Coba kalau kita terlalu ganteng kayak Nabi Yusuf. Makanya ketika Zulaikha digibahin sama wanita-wanita yang lainnya, kata Zulaikha, ente ngomongin aneh ya. Kalau ente posisi aneh pasti tergoda dengan Nabi Yusuf. Dibuktiin itu, diundang tuh wanita-wanita, diundang. Di perjamuan. Ada pisau untuk memotong hidangan makanan itu. Saat mereka pegang pisau, Nabi Yusuf disuruh keluar untuk melewati wanita-wanita ini. Ketika Nabi Yusuf keluar, kata wanita-wanita ini disebut surat Yusuf, "Ma basyara." Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini si malaikat nih. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka pun memotong tangan-tangan mereka, dipotong. Bukan jari, tangan dipotong, tangan. Enggak berasa tuh ganteng. Jadi kalau istri kita megang pisau, motong tangannya, berasa enggak tapi ganteng kita Subhanallah. Jadi kita itu enggak terlalu kaya juga alhamdulillah. Banyak godaan juga kalau terlalu kaya. Terlalu ganteng banyak godaannya, hati-hati. Di setiap karunia ada ujiannya. Kita kadang-kadang lihat karunianya tapi tidak lihat ujiannya. Wah enak ya si fulan itu jabatannya tinggi. Kita lihat jabatannya doang. Ujian di jabatan tinggi itu besar. Enak ya orang kaya, ya kita lihat kekayaannya itu. Tapi ujian di dalam kekayaan itu berat. Betul atau tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Zulaikha sangat menginginkan Yusuf. Bahkan di Quran surat Yusuf ayat 24. Ayat 24. Allah menyebut keinginan Zulaikha ini dengan kata sungguh. 2 kali kata sungguh. Lam qad wa la qad. La qad. La di sini udah menunjukkan penekanan sungguh, qad sungguh. Sungguh hammat bihi. Zulaikha ini udah ngebet kepengen sama Nabi Yusuf. Lalu kemudian disebutkan Nabi Yusuf pun kepengen, tapi tidak pakai kata sungguh. Bunyinya apa? Walaqad hammat bihi, ini Zulaikha. Nabi Yusuf wa hamma biha, enggak pakai kata qad. Yang disebut siapa dulu yang ngerayu? Zulaikha dulu yang ngerayu. Nabi Yusuf pihak yang dirayu. Kalau model kita mah kita yang ngerayu, orang juga nggak noleh. Alhamdulillah. Coba kalau orang lain yang goda kita. Berat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan di ayat surat Yusuf ayat 24 ini disebutkan sungguh wanita ini menginginkan Yusuf dan Yusuf pun menginginkan wanita ini tapi nggak pakai kata sungguh. Ini justru hebatnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tidak selera dengan perempuan lalu tidak tergoda, apa hebatnya Nabi Yusuf?
Betul nggak? Kalau kita nggak senang sama duit, lalu tidak korupsi, apa hebatnya? Maka hebat sekali Nabi Yusuf, dia selera dengan perempuan ini, tapi dia bisa selamat. Yang sulit lagi nih, Zulaikha ngancem. Kalau engkau tidak mau menuruti keinginanku, hai Yusuf, penjara. Silakan baca di surat 12, surat Yusuf. Yang ngancem orang yang punya kewenangan. Nabi Yusuf tertarik dengan wanita ini. Dan kalau tidak mau mengikuti, diancam. Makanya Nabi Yusuf lari. Ketika lari, dijambaklah baju Nabi Yusuf belakang. Disebut kata belakang. Makanya nanti ketika di sidang, kalau bajunya Yusuf robek di depan, yang salah Zulaikha. Yang salah Yusuf, Zulaikha yang benar. Tapi kalau Yusuf sobeknya bajunya dari belakang, berarti Yusuf benar, Zulaikha salah. Ini Al-Quran bicara fakta hukum, fakta persidangan. Keren gak tuh? Subhanallah. Ternyata di sidang baju Nabi Yusuf robek di belakang. Berarti Zulaikha yang salah sebenarnya. Tapi tetap yang di penjara siapa? Lagi berkuasa. Yang benar juga bisa dipenjarakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf bisa selamat dari jeratan perbuatan zina? Al-Quran membocorkan itu. Kata Al-Quran surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami memalingkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk dan perzinahan. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Mukhlasin, mukhlisin. Dalam satu riwayat mukhlasin, riwayat yang lain mukhlisin. Subhanallah. Jadi ternyata orang ikhlas tidak mempan digoda itu. Nabi Muhammad ditawarin, Nabi Muhammad diancam, nggak bergeming tuh. Nabi Yusuf digoda, Nabi Yusuf tidak tergoda. Kenapa? Karena ikhlas. Makanya di Al-Quran iblis sudah membocorkan bahwa dia putus asa dari orang-orang yang ikhlas. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, aku akan goda seluruh manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Kira-kira penting gak nih? Ikhlas. Penting gak? Kita punya syahwat sama wanita. Wah, kalau gak ikhlas pasti tergoda gitu. Benar gak? Kita punya selera dengan uang. Wah, kalau gak ikhlas sudah korup kita. Makanya Nabi Yusuf waktu itu membanding-bandingkan. Wongkong ini kok dibanding-bandingkan. Kata para ulama, apa yang membuat Nabi Yusuf waktu itu bisa selamat? Nabi Yusuf membandingkan, kalau aku berzina yang rusak akhiratku. Hidupnya betul-betul untuk Allah, untuk akhirat kan. Kalau aku masuk penjara, yang rusak duniaku. Maka lebih baik rusak dunia, selamat akhirat, daripada rusak akhirat, selamat dunia. Subhanallah. Orang ikhlas tuh kayak gitu jamaah sekalian yang digunakan. Itu jamnya benar gak tuh? Itu jam 1 kurang 10 benar. Sebentar saya lihat jam. Oh iya, 12.45. Sebentar lagi. Oke, sebenarnya banyak keutamaan ikhlas yang bisa saya sampaikan. Tapi yang paling relevan dengan kita,
yang bisa membuat kita tak tergoda dengan iming-iming dunia kalau hidup kita hanya untuk Allah. Kalau hidup kita untuk akhirat, maka apapun yang berbau dunia bagi kita adalah sesuatu yang rendah. Kita menganggap dunia itu rendah bukan berarti nggak memiliki dunia. Tapi kita tidak dimiliki oleh dunia. Nyambung ya? Apa ciri orang yang dimiliki oleh dunia? Senang dengan bertambahnya dunia, sedih dengan kehilangan dunia. Itu ciri orang yang dimiliki dunia. Cinta karena dunia, benci karena dunia. Membela karena dunia, tidak membela karena dunia. Makanya para ulama mengatakan hubungan kita dengan dunia itu seperti hubungan kita dengan kapal, perahu. Perahu itu hubungannya dengan air seperti hubungan kita dengan dunia. Air itu dunianya. Kapal itu kita. Ini kapal ini kalau mau berlayar ya harus berhubungan dengan dunia yang bernama air. Betul nggak? Kita juga kalau mau ke akhirat harus pakai dunia. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Surah Al-Qasas. Tapi yang jelas bagi kapal tadi, walaupun dunia yang bernama air itu harus berinteraksi, yang namanya air itu harus ada di luar kapal. Betul nggak? Halo? Di mana air? Di luar kapal atau di dalam kapal? Coba bayangkan jika air ini masuk ke dalam kapal, apa yang akan terjadi? Bukannya berlayar ke tempat tujuan. Yang ada tenggelam, apalagi kalau air itu jadi tujuan. Tenggelam, makanya orang-orang yang menjadikan dunia tujuan tenggelam. Menghalalkan segala cara demi dunia. Dunia itu air, kapal itu hati kita. Gak apa-apa punya dunia, tapi jangan taruh di hati. Tenggelam kita. Taruh di mana? Taruh di luar hati, di tangan. Coba kalau taruh di tangan, direbut orang dari tangan, sakitnya di mana? Di mana mas? Kan taruh di tangan, direbut orang, sakitnya di mana? Taruh di tangan, direbut orang, dirampas orang dari tangan, sakitnya di mana? Di tangan. Coba taruh di hati. Makanya kita memiliki dunia tapi tidak dimiliki oleh dunia. Menguasai dunia tapi tidak dikuasai oleh dunia. Orang yang waktu sholat, dia punya waktu untuk sholat, lalu gak sholat, orang itu dikuasai oleh dunia itu orang itu. Itulah yang disebut oleh Nabi, Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, Wal Qatifah, celaka budak dinar, budak dirham, budak kain yang halus, celaka. Nabi menyebutkan ada budak, bukan budak Allah tapi budak uang. Orang ikhlas, dia cuma menjadi budak Allah, Abdullah, aku bukan budak uang. Makanya aku gak mau diperbudak oleh uang. Ikhlas. Nah sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa itu ikhlas secara cepat? Waktu kita sampai jam berapa? Atau sudah habis? Ya, berapa menit lagi? Baik, saya mau sampaikan satu definisi ikhlas. Ada banyak definisi. Di antara definisi ikhlas adalah membersihkan diri dari pandangan manusia. Makanya kalau kita pandangan manusia, riya. Bahkan membersihkan diri dari pandangan diri kita. Kalau kita menganggap diri kita hebat, itu namanya ujub. Kalau kita ingin dilihat hebat oleh manusia, itu namanya riya. Ibadah itu adalah membesarkan Allah, bukan membesarkan manusia, apalagi membesarkan diri. Maka ikhlas itu membesarkan Allah. Maka dia membersihkan ibadah dia dari pandangan manusia. Mari kita lihat. Apa yang dimaksud pandangan manusia? Pertama, sanjungan manusia. Pujian manusia. Bersih, orang ikhlas. Ya, tidak haus dengan sanjungan.
Yang kedua, bebas dari pandangan manusia maksudnya apa? Adalah dia tidak takut dicaci. Saya sih nggak suka dipuji Ustadz. Tapi kamu sedih nggak kalau dicaci? Sedih. Orang yang sedih dicaci berarti suka sama pujian. Maka orang ikhlas mau dipuji mau dicaci nggak ngaruh, dia tetap bekerja dengan baik. Belum diapresiasi oleh atasan, tetap saja dia memberikan yang terbaik. Kenapa? Ini antar saya dengan Allah, bukan antar saya dengan bos saya. Bukan antara saya dengan kantor saya, tapi ini hubungan saya dengan Allah. Tadi sama juga Ustadz, banyak yang tidur, tetap aja ceramahnya semangat. Halo? Mau yang tidur, mau tidur, semangat terus ceramahnya. Yang ketiga, pandangan manusia itu memperoleh pemberian manusia. Jadi kita melakukan sesuatu untuk pemberian manusia, uang, jabatan, popularitas, viralitas. Nah ini adalah orang yang tidak ikhlas. Orang ikhlas adalah orang yang bersih ibadahnya, amalnya dari pandangan manusia. Cukup Allah yang memandangku. Wa kafa billahi syahida. Terakhir, bagaimana caranya biar ikhlas? Ini panjang pembahasan. Yang pertama, kalau mau ikhlas, cintailah Allah dan akhirat. Orang yang cinta dunia sulit ikhlas. Pencinta dunia sulit ikhlas. Hanya pencinta akhirat yang mudah ikhlas. Yang kedua, curigailah keikhlasanmu. Jangan pernah merasa ikhlas. Itu cara ikhlas. Jangan pernah memberi saya ikhlas. Enggak. Kita itu ikhlas, kita membutuhkan ikhlas. Curigai ikhlas. Surat Al-Ikhlas saja enggak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang merasa belum ikhlas. Yang ketiga, memperbanyak amal dalam kesendirian. Orang yang amalnya sedikit dalam kesendirian itu sulit ikhlas. Makanya kalau kita jarang tahajud, gimana mau latihan ikhlas? Jarang salat sunnah, gimana mau ikhlas? Jarang zikir. Orang yang amal dalam kesendiriannya banyak, orang seperti ini akan memiliki hati yang lapang dan kemungkinan adalah husnul khotimah. Jadi banyak amal dalam kesendirian. Yang keempat, memahami bahwa pujian manusia itu nggak asli. Coba, orang memuji kita. Paling dia tahu kebaikan kita 1-2. Betul nggak? Dia nggak tahu totalitas kita. Berarti nggak asli pujian itu. Makanya manusia kalau udah tahu keburukan kita, berbalik. Nggak muji lagi. Orang mencaci kita. Paling dia tahu aib kita 1-2. Padahal aib kita 1-2 atau ratusan. Berarti kita lebih jelek daripada cacian orang itu. Benar nggak? Udah begitu manusia itu cepat berubah. Sekarang memuji, besok mencaci. Apalagi di dalam dunia politik. Cepat sekali berubah. Benar nggak? Sekarang jadi musuh, besok jadi teman. Makanya kalau kita berpolitik terlalu kekeh, siap-siap kecewa sudah pasti. Benar nggak? Waduh, subhanallah. Yang kelima, jauhilah popularitas. Orang yang doyan popularitas, doyan subscriber, doyan like. Wah itu orang itu susah ikhlas. Subhanallah. Nah ini jalan menuju ikhlas. Banyak sebenarnya poin yang saya bisa sampaikan. Waktu kita memang terbatas dan belum connected juga dengan slide infokus kita. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jemaah sekalian yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang bertanya? Udah ikhlas semua kayaknya. Subhanallah. Baik, ini yang bisa sampaikan. Walaupun tadi belum sempat berkenalan, saya kenalan 1 menit. Nama saya Jumharudin, Bapak.
Silakan mau dipanggil Uje boleh, Ujum boleh, terserah ya. Jumharudin, saya alumni Mesir, makanya mukanya agak-agak Arab maklum. Tinggal di Bintaro, ya, Villa Bintaro Regency, ya. Asli dari Sumatera Selatan, ya. Itu kenalan singkatnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.